karakter terbaik, manusia terbaik, manusia terpilih yang wasata, yang pertengahan. Yang diharapkan dengan terbentuknya hal ini akan menjadi sebab besar terwujudnya keutuhan berbangsa, bernegara, bahkan lebih dari itu. Tujuan dari tujuan utamanya adalah terbentuknya kebahagiaan, kemuliaan dunia, alam barzah, dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daurah kali ini bagi saya pribadi cukup merepotkan. Temanya satu, tentang moderasi Islam, tapi dibagi menjadi subcabang yang sangat banyak. Materi saling terkait satu dengan yang lainnya, dan materi saya menyatu dan terhubung dengan semua materi. Karena itu materi saya sebenarnya sudah selesai. Tinggal murojaah. Tinggal murojaah ini. Saya juga kuasai materi sedikit. Kemudian harus dengar penceramah pertama. Apa yang dipaparkan? Penceramah kedua. Apa yang dipaparkan? Sampai penceramah Ustaz Dul sempat terdengar sedikit. Kalau lainnya hampir terbaca seluruh kesimpulannya supaya tidak berulang, dan terlihat materi saya sudah tercover semuanya. Sebab hakikat moderasi dalam Islam adalah apa yang terkandung dalam Quran. Apa yang terkandung dalam Quran itulah yang telah terpaparkan dari awal sampai akhir. Sekarang tinggal murojaah. Dan kita sisipkan beberapa ilmu yang insyaAllah ta'ala luput dari penyampaian asatidzah sebelumnya. Karena waktu. Bukan karena luput ilmunya. Baik. Sampai di sini apa yang kita pahami tentang wasatiyah ini? Benar tidak Islam moderat? Islam moderat? Ini dulu. Islam moderat? Oh jamaah. Islam moderat benar? Benar atau sangat benar? Sangat benar. Sangat benar atau harus betul-betul seperti itu? Harus betul-betul seperti itu. Baik, Masya Allah. Berhasil. Yang kedua. Kita mau tidak berislam dengan Islam wasatiyah ini? Betul-betul mau atau setengah-setengah? Tidak boleh tidak. Ini jalan hidup. Tidak ada Islam tanpa wasatiyah ini. Islam itu wasatiyah. Wasatiyah itu Islam. Keluar dari itu bukan wasatiyah, menyimpang. Jadi harus berada di atas wasatiyah ini. Tidak boleh tidak. Keharusan berada di atas wasatiyah Islam harus beriringan dengan selainnya no. Selainnya tidak. Selainnya haram. Sebab percuma kita berada di atas wasatiyah pertengahan, sementara kiri kanannya juga kita
Tidak akan berada di pertengahan. Kalau keluar, menyimpang, apakah penyimpangan ke arah hulu lewat batas atau penyimpangan ke arah al-jafa, menyepelekan. Penyimpangan ke arah ifrat, berlebih-lebihan, melampaui batas, atau penyimpangan ke arah at-tafrid, mengenteng-entengkan. Tidak mau, menolak. Baik. Kalau ini terpahami sekarang, apa yang telah kita pahami tentang wasatiyah Islam itu? Ayo, apa wasatiyah Islam itu? Masih banyak hadiahnya kah? Kalau tidak ada, apa wasatiyah Islam yang terpahami? Ya, antum. Islam, wasatiyah Islam berarti ajaran pertengahan. Baik. Ajaran keadilan. Ayo, materinya Sadul, coba simpulkan. Berapa yang Sadul sebutkan? Sifat? 3. Antum berapa? 3 juga? Oh iya, apa 3 itu? Terbaik, pertengahan. Adil, terbaik, pertengahan. Baik, saya tambah 4. Asal makna wasat, antum sudah tahu semuanya. Kenapa Islam disebut wasat? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah jadikan kalian menjadi apa? Umat yang wasatan. Wasatan, pertengahan. Bahasa kerennya moderat. Dalam tanda kutip. Lebih keren itu wasatiyah. Itu lebih keren. Itu bahasa dunia alam barzakh akhirat. Dan cakupan makna wasatiyah itu lebih benar tepat. Kata moderat punya kemiripan dengan wasatiyah, tetapi ada perbedaan mendasar. Tapi asal makna pertengahan, iya. Islam agama wasata. Asal makna wasata itu kembali dalam tinjauan bahasa, kembali kepada 2 makna yang paling mendasar. 2 makna yang paling mendasar. Kalau kita genapkan 3, maka yang disebutkan tadi Ustaz Dul itu makna yang paling mendasar. Secara bahasa juga terpahami. Kata wasat dalam bahasa Arab pertengahan. Al-bainiyah, pertengahan. Yang kedua, al-wasat, adil. Makanya dalam tafsir, wasatan udula, yang adil. Umat wasata, umat yang adil. Sebab adil itu apa? Pertengahan. Makna yang ketiga, khairiyah, terbaik. Karena itu datang dalam tafsir, umat wasata, khiyaruha, yang terbaiknya. Yang terbaiknya. Ini asal makna wasata. Dan ini tidak akan pernah terwujud, kecuali pasti di dalamnya terkandung makna kemudahan, al-yusr, tidak mempersulit. Kemudahan, tidak mempersulit. Kemudahan, tidak mempersulit. Justru makna pertengahan yang banyak beredar di tengah masyarakat, makna yang ini. Kita agama pertengahan, harus mudah. Itu yang ditekankan maknanya.
Jangan persulit. Kita pertengahan. Mudah. Jangan persulit. Itu benar. Innad dina yusr. Sungguh agama mudah. Baik. Makna selanjutnya. Makna yang harus nampak pada wasatiyah, moderat dalam Islam adalah makna kedalaman ilmu, hikmah. Kedalaman ilmu, hikmah. Tidak bisa pertengahan, kecuali yang paling sempurna ilmunya. Kapan seseorang bisa bersikap-sikap pertengahan? Ayo, kapan? Ilmu, terhebat, terdalam, itu hikmah. Dia mampu hikmah menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Tepat pada tempatnya. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Bahkan mirip 0,00 dia bisa deteksi. Kalau dalam hikmahnya. Kalau dalam hikmahnya. Wasatan, pertengahan, itu jenjang agama yang berjenjang-jenjang. Agama wasatan, itu agama yang berjenjang-jenjang wasatiyahnya. Jadi ada wasatan dalam arti umum. Sudah tidak menyimpang. Tidak gulu, tidak menyepelekan. Berarti sudah pertengahan. Dalam kedahsyatan pertengahannya, terdapat jenjang yang tiada batasnya. Terdapat jenjang yang tiada batasnya. Terdapat kehebatan yang tiada batasnya. Dan itu sangat ditentukan oleh kedalaman hikmah. Yang selanjutnya, makna wasata. Dan ini makna paling nampak kalau dalam ilmu Quran. Ini makna paling nampak sebagai makna wasata dalam ilmu Quran. Wasata mustaqim. Wasata istiqamah. Kenapa ini paling nampak? Sebab ilmu Quran terdahsyat suratul Fatihah. Dan penjelasan wasatan dalam suratul Fatihah bahwa agama ini adalah as-sirat al-mustaqim. Bukan al-maghdubi alaihim dan bukan pula ad-dallin. Selamanya itu wasatan pertengahan antara dua yang sesat. Baik. Sekarang kumpul 7 alamat jelas ini. Dikatakan wasatan, pertengahan, kalau dia pertengahan. Kalau dia adil. Kalau dia terbaik. Kalau dia penuh kemudahan. Kalau dia penuh hikmah, kedalaman ilmu. Kalau dia kokoh, tidak menyimpang. Lurus, tidak bengkok. Itu makna wasata. Sekarang kita berdalam sesuai dengan konteks Al-Quran. Ayat yang menjelaskan kita adalah umat wasata di dua tempat. Yang pertama dalam suratul Baqarah. Dan dahsyatnya suratul Baqarah menjelaskan makna ini. Dalam ayat yang ke 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami menjadikan kalian. Siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan? Ummatan wasata. Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan, ketika Allah menyebutkan dirinya, Allah menyebutkan kata kami. Ja'alna, kami jadikan. Padahal dia satu, besar, esa, agung, mulia. Tapi dia sebutkan dhamir, nah kami. Untuk apa?
pembesaran, pengagungan tanpa batas. Sebab pemberitaan ini, pemberitaan terdahsyat sebagai umat. Satu-satunya umat yang ditetapkan dalam kesempurnaan wasata hanya umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu, untuk menjadi syuhada'a 'alan nas, saksi-saksi bagi seluruh manusia hari kiamat. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar supaya Rasul menjadi saksi bagi kalian. Kemudian masuk ke pembahasan asal pemaparan yang ada dalam ayat ini tentang kiblat. Dipalingkannya kiblat. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang sebelumnya kamu berada di atasnya, kecuali kami tidak jadikan karena sebelumnya kiblatnya apa? Ke Baitul Maqdis. Kemudian dirubah menjadi ke Ka'bah. Allah katakan semua itu lina'lam, supaya kami tahu, balas dengan ilmu. May yattabi'ur rasul, siapa yang betul-betul menjadi pengikut Rasul alaihi salatu wassalam, mimman yanqalibu ala aqaibai, dibandingkan dengan orang-orang yang berpaling. Sampai akhir ayat. Ini ayat pertama yang menjelaskan bahwa umat ini Allah telah tetapkan, Allah telah lantik, Allah telah muliakan menjadi ummatan wasata, umat pertengahan. Kita lihat dulu ayat yang kedua, terdapat dalam surah Al-Hajj. Ayat terakhir surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadin, huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, millata abikum Ibrahim, huwa sammakumul muslimina min qabl, wa fi hadha liyakuna ar-rasulu." Baik. "Wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Faqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Afwan, bukan penyebutan wasata. Penyebutan maksud menjadi wasata. Di ayat yang pertama, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami menjadikan kalian umat wasata. Untuk apa? Untuk apa Allah jadikan kita umat wasata? Jadi saksi di hari kiamat, menjadi saksi setiap umat, setiap nabi dan rasul dan umatnya. Dan nabi menjadi saksi bagi kita. Sudah? Ayat yang kedua yang menjelaskan ini menjadi saksi adalah ini. Lihat. Saya ambil langsung pertengahannya. Huwa jabtabakum. Dialah Allah yang telah memilih kalian. Memilih kalian. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak pernah dia menjadikan dalam agama ini satu pun kesulitan. Millata abikum Ibrahim, sebagai agama bapak kalian, agama Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dialah yang menamakan kalian muslimin sebelumnya. Di semua kitab sebelumnya kita disebut sudah sebagai muslimin. Wa fi hada, dan dalam Quran kita juga disebut sebagai muslimin. Untuk apa? Untuk apa Allah pilih kita dengan nama Islam ini? Untuk apa Allah muliakan kita berada di atas kehebatan agama Nabi Ibrahim? Untuk apa Allah memilih kita berada di atas agama yang penuh dengan kemudahan ini, yang tak ada satupun haraj di dalamnya? Untuk apa Allah tetapkan kita menjadi muslimin dan ditetapkan nama ini sebelumnya di seluruh kitab dan dalam Al-Quran? Untuk apa? Sama dengan menjadi wasata. Sama dengan menjadi wasata. Untuk apa? Liyakuna rasulu syahidan alaikum. Supaya Rasul menjadi saksi bagi kalian. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan supaya kalian menjadi saksi bagi manusia. Sama.
di hari akhirat. Gimana kisah di hari akhirat? Tergambar sebagian ustadz menyebutkan. Singkatnya, akhirat pengadilan teradil, terdahsyat, teradil, terhebat. Lihat bagaimana pengadilan? Iya. Allah tanya para nabi dan rasul, apakah kalian telah sampaikan risalah? Nabi dan rasul mengatakan, sudah. Umatnya ditanya, ini sudah sampaikan? Umatnya mengatakan, belum. Pengadilan gimana? Ini bilang iya, yang satu bilang harus datangkan saksi. Harus datangkan saksi. Saksi yang terakui oleh semua umat, saksi yang terakui oleh semua umat adalah umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini cermati, paham ini. Kenapa umat ini menjadi syuhada? Kenapa terakui menjadi saksi? Kita lanjutkan dulu sedikit. Maka umat Muhammad alaihi salatu wassalam pun bersaksi. Kami mempersaksikan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam telah bersaksi, telah menyampaikan risalah. Sudah ada saksi, kuat sudah. Sebab keberadaan umat Muhammad alaihi salatu wassalam diakui. Ternyata masih diminta lagi kekuatannya. Kamu sebagai saksi, siapa yang mengakuimu? Maju Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang seluruh jin dan manusia, bahkan pencipta jin dan manusia mengakuinya dan memuliakannya di saat itu. Sebagai saksi tak tertandingi. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bangkit, saya menjadi saksi untuk umat ini. Sehingga persaksian umat Muhammad terakui, dikuatkan dan diperhebat dengan persaksian nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini konteks dua ayat ini. Nabi kita dan kita umat Islam menjadi saksi di hari kemudian, itu kemuliaan tak tertandingi. Ternyata untuk menjadi saksi ini karena kita wasatan. Karena kita wasatan. Jadi dari sini apa yang antum pahami menjadi umat wasatan itu? Menjadi umat wasatan, menjadi umat termulia di akhirat. Yang dipersaksikan oleh seluruh makhluk tanpa penolakan setitik pun juga. Di situ terlihat hebatnya menjadi wasatan. Kalau tidak wasatan, tidak bisa jadi saksi. Tidak bisa jadi saksi kalau tidak wasatan. Terpahami? Kalau antum pahami ini, maka mari kita dalami hakikat makna wasatan dalam ayat ini. Ternyata, satu, kita jadi umat wasatan bukan usaha kita. Bukan usaha kita. Dalam suratul Baqarah, apa Allah bilang? Ja'alnakum. Kami yang jadikan kalian. Bukan Nabi Muhammad yang tetapkan. Bukan para malaikat yang tetapkan. Allah dalam posisi membesarkan, mengagungkan, memuliakan dirinya. Kami jadikan kalian. Bukan kita jamaah. Sekarang ini bukan keharusan lagi. Allah yang pilihkan kita. Coba lihat, mau lihat lebih jelas? Di ayat surah Al-Hajj lain lafadznya. Untuk menjadi saksi, dengan beragam kehebatannya, Allah katakan, Huwa jatabakum. Allah ijtabah kalian. Ijtabah terpilih melalui seleksi terbaik. Terpilih melalui seleksi terbaik. Allah pilih kalian. Keluarkan kalian. Pilih kalian. Jadi yang terbaik.
Huwa jatabakum. Huwa, dia Allah. Ijtabakum. Bukan kita yang memilih itu. Allah yang pilihkan untuk kita. Allah yang tetapkan untuk kita. Allah yang nyatakan itu untuk kita. Inilah ummatan wasata. Bukan pilihan kita. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan syariat dari kita. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ketetapan kita. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan keinginan upaya kita. Keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus menjadi ummatan wasata. Untuk apa? Untuk akhirnya apa? Untuk akhir yang terbaik. Kedahsyatan tiada tandingannya. Menjadi, lihat, bukan hanya umat ini yang menjadi umat terhebat. Kita jamaah yang menjadi sebab mulianya Nabi Nuh bersama umatnya. Sebab kita jadi saksi. Kalau tidak ada umat ini jadi saksi, tertolak kerasulannya Nabi Nuh. Weh, tertolak. Tidak ada saksinya. Allah Maha tahu. Tapi masalahnya pengadilan. Pengadilan ini. Allah harus adil. Harus ada saksi. Dan subhanallah, umat Islam dijadikan saksi dan terakui persaksiannya. Mau jadi umat Islam yang sebenarnya, harus wasata. Mau wasata, apa yang dipaparkan sebelumnya harus berlepas dari dua hal yang sesat. Di setiap makna wasata harus berlepas dari dua ini. Wasata lawan dari dua ini. Ada dua ini, kabur wasata. Ayo, namanya pertengahan. Kalau ke kiri ke kanan, bukan pertengahan lagi. Wasatan. Kelompok yang satu, ghulu. Kelompok yang satunya, al-jafa. Iya. Kalau di bahasa sebagian orang, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kalau di bahasa Arab, lebih sempurna. Ghulu, jafa. Ifrat, tafrid. Ini wasata, umat pertengahan. Umat yang berada dalam keseimbangan terhebat, kebaikan terhebat, kemuliaan teragung, dalam kedalaman hikmah yang teragung. Cermati jamaah makna hikmah di dalamnya. Wasatan karena kesempurnaan hikmah. Sebab apa? Perkara agama, keseimbangan dalam perkara agama itu melihat seluruh lini, seluruh arah, seluruh kondisi, dunia, alam barzah, akhirat, baru dianggap betul-betul pertengahan. Kalau bukan kedahsyatan ilmu, tidak akan bisa jadi wasatan. Dan Allah tetapkan seperti itu. Karena itu apa? Turun kitabnya. Kitab terdahsyat. Kitab wasatan terdahsyat. Penuh hikmat tiada tandingannya. Sebab apa? Melihatnya dari seluruh sudut. Di sini garis bawahi. Yang mungkin tidak tersinggung sebelumnya. Bahwa yang bisa berbicara, menetapkan ini moderat, wasatan. Yang ini sudah menyimpang, ghulu. Yang ini belum masuk, jafa, menyepelekan. Haruslah orang yang berilmu. Kenapa? Siapa yang menjadikan Islam wasatan? Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, pantaskah kita berbicara ini wasatan sementara Allah yang tetapkan? Tidak boleh. Hati-hati. Yang menggunakan kalimat wasatan, moderat. Ini moderat. Bagus. Itu tidak moderat. Tercelah. Sementara tanpa ilmu. Maka itu adalah makna keluar dari wasatiyah yang nampak.
Sebab keluar dari wasatiyah, keluar dari pertengahan, masuk ke dalam gulu atau masuk ke dalam penyepelehan. Di antara makna gulu, perhatikan, di antara makna gulu lewat batas, makna gulu lewat batas adalah gulu dalam memberi hukum. Paling banyak gulu di situ. Hukum pujian atau hukum kebencian. Hukum kafir atau hukum beriman. Hukum benar atau hukum salah. Batil atau hak. Hati-hati di sini. Gulu dalam memberi hukum. Ada juga gulu karena kebodohan. Gulu karena menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah, atau gulu karena sesuatu yang mubah dia haramkan. Ini gulu. Banyak bentuk gulu, tapi di antara bentuk gulu dalam memberi hukum. Hati-hati. Ini moderat ini sangat moderat. Ustadz ini sangat moderat. Hati-hati. Hukum sangat moderat, bukan sembarang hukum. Sebagaimana ini sudah gulu, ini sudah lewat batas. Bukan sembarang hukum. Itu hukum agama. Berbicara tentang agama harus di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu wasata, pertengahan. Karena itu keinginan untuk menjadi wasata yang pertama yang harus kita wujudkan adalah keinginan mengilmuinya. Keinginan untuk mengilmuinya, mendalaminya. Kemudian mengokohkannya dalam iman. Selanjutnya mengamalkannya. Terus menginginkan orang lain juga mewujudkannya. Terus sabar di atasnya sampai malakul maut datang menjemput. Ini jalan yang pasti selamat dalam ajaran wasata tak tertandingi. Dalam kitab wasata yang tak tertandingi Al-Quran. Surah wal asr. Pasti selamat di situ. Illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini jalan wasatiyahnya kita. Harus ilmui untuk diimani. Dan ilmu ini jamaah masih terlalu dangkal di kalangan kita. Harus terus belajar. Hati-hati, hukum terhadap perkara ini sangat besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasatiyah dalam Islam praktisnya dalam ilmu Quran dan Sunnah, wasatiyah dalam Quran, dalam Islam, dalam ilmu Quran dan Sunnah itu akan betul-betul mudah kita pahami saat satu, hati siap menerimanya, siap menerima Quran. Siap menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pahami, dia dengar, dia siap laksanakan. Selanjutnya dia hindarkan dirinya dari hal-hal yang melalaikan. Dari hal-hal yang melalaikan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sungguh dalam Al-Quran, pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul menjadi dzikrah, pelajaran besar, kebaikan besar. Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang memiliki hati. Aw alqa as-sam'a, dia pasang pendengarannya. Wa huwa syahid, dan dia betul-betul hadir. Miliki tiga ini. Miliki tiga ini. Maka saat kita baca, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wih, Allah yang jadikan. Itu langsung itu. Tidak ada penolakan itu. Akan hebat itu dalam mengimani wasatiyahnya. Sekarang buka hati. Dengan hati betul-betul membesarkan Al-Quran. Meyakininya sebagai kitab tak tertandingi. Meyakininya sebagai ilmu
yang tak tertandingi, rahmat teragung, petunjuk terdahsyat, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya minimal cermati Al-Quran itu seperti ini. Lihat, Al-Quran itu satu-satunya kitab yang Allah sifati dengan ahsanal hadith. Ungkapannya bukan sekedar indah, tapi terindah. Ini kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha matani taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillah fama lahu min had. Lihat, Allah nazzalah yang telah menurunkan ahsanal hadith. Ahsanal hadith. Bukan sekedar hadith, tapi ahsanal hadith. Ini Al-Quran. Mau memahami wasatiyah dalam Al-Quran, kedahsyatan kesempurnaan beragama dalam Al-Quran, kedahsyatan kemuliaan hikmah dalam Al-Quran, kesempurnaan keadilan dan keseimbangan dalam Al-Quran, kesempurnaan keistiqamahan dan kekokohan dalam Al-Quran, maka harus betul-betul yakini Al-Quran adalah ahsanal hadith. Dan keumuman kita gugur di sini. Mau lihat buktinya? Saat baca WA, grup, postingan pertama ayat Al-Quran. Apalagi kalau ada tafsirnya. Postingan kedua kisah. Postingan ketiga, postingan ketiga ucapan para ulama. Postingan keempat fitnah. Kira-kira yang dia banyak, yang mana yang dia buka? Ini modul dibaca. Yang pertama, kenapa? Sebab bukan ahsanal hadith. Ini mau membongkar, dari pembahasan ini kita akan membongkar sebab lahirnya ghulu yang harus betul-betul diwaspadai. Mungkin tidak tertambih tadi. Apa itu? Ghulu lewat batas jamaah. Kalau dalam Islam, dalam Islam, ghulu lewat batas. Semua orang kafir ghulu kan? Ghulu lewat batas. Yahudi Nasara ghulu lewat batas. Dalam beragama yang ghulu apa? Dalam beragama yang ghulu siapa? Yang memilih agama, bukan agamanya Tuhan. Terus yang menyepelekan, yang tidak mengakui agama. Yang terbaik Islam. Sekarang di tengah Islam, yang mengaku Islam, ghulu seperti kelompok Khawarij dan seterusnya. Ghulu lewat batas dalam beragama. Lewat batas dalam beragama. Itu justru asalnya adalah karena mau berpegang teguh di atas agama. Orang Khawarij, tidak ada yang jadi Khawarij karena mau merusak Islam. Tidak ada. Perhatikan. Orang Khawarij yang kata Nabi, kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka, itu berislam bukan karena tidak mau sholat, tapi justru orang yang sholatnya mengalahkan sholatnya sahabat. Bukan karena tidak mau belajar Al-Quran. Bacaan Qurannya kalahkan bacaan Qurannya sahabat. Tapi ghulu muncul dari apa? Mau iltizam, mau kokoh di atas agama. Tapi apa? Mau kokoh di atas agama, tidak di atas ilmu. Ini tidak di atas ilmu.
Kalau tidak kokoh dalam beragama, itu juga keluar dari moderat. Apa itu? Jafa, menyepelekan, tidak mau beragama. Jami belajar, jangan miano. Ini jafa, keluar juga, menyimpang dari pertengahan. Tapi yang lewat batas itu mau kokoh di atas agama. Hati-hati nih. Kalau ini yang tidak mau beragama, dunia, syahwat, kekuasaan, dan seterusnya. Ini sebab-sebabnya. Kalau yang ini hati-hati nih. Sekarang kita nih, saya, antum terancam di mananya? Terancam di mananya? Iya, keluar dari wasatiyah, dari sisi yang ini nih. Kita semuanya mau beragama, mau kuat beragama. Iya, hanya waspadai. Waspadai. Kapan kita kuat beragama tanpa ilmu? Keluar ini. Dan kita terancam sebab apa? Lihat. Kedahsyatan berilmu, sumbernya Al-Quran. Kedahsyatan berilmu, sumbernya Al-Quran. Ternyata cara kita bersikap terhadap Al-Quran, lihat. Dia bukan ahsanal hadid. Kita hanya mau Al-Quran bagus. Tapi bukan terbagus. Hati-hati. Di situ bisa menyimpang. Kalau begitu Ustaz, justru kalau mau berada di pertengahan harus semakin kuat. Iya. Harus semakin kuat. Sebab itulah makna wasatiyah. Apa makna wasatiyah? Bukan hanya sekedar berada di pertengahan, tapi terbaik. Berada di pertengahan dan terbaik, ini yang semakin selamat dari menyimpang. Kalau berada di pertengahan dan santai-santai saja, gampang diseret ke kiri ke kanan. Jadi jalan wasatiyah itu jalan ini yang banyak tidak dipahami dan terjadi pertentangan di dalamnya. Dia menganggap ghulu, ekstrim dalam beragama, itu justru apa? Semangat penuh dalam beribadah. Salah. Mengejar kesempurnaan beragama, itu ghulu. Salah. Justru itu bertolak belakang. Tapi perbedaannya sangat tipis, perlu ilmu. Perlu ilmu. Perlu kedalaman ilmu. Makanya orang-orang yang istiqamah adalah ulama-ulama yang sangat dalam ilmunya. Siapa yang istiqamah di zamannya sahabat? Ulamanya sahabat. Di zamannya Nabi ada sahabat yang keluar-keluar sedikit. Tapi karena dituntun oleh Nabi mudah diluruskan. Tapi ulama-ulamanya sahabat, lurus betul. Lihat kisah 3 sahabat. Ayo, kisah 3 sahabat. 3 sahabat mulia, tak tertandingin. Tidak ada yang bisa kalahkan kemuliaan, kehebatannya. Tapi bisa, coba lihat, bisa terkena hulu. Lihat, pernah terpaparkan kisah 3 sahabat? Ini sangat penting. Kisah 3 sahabat ini menjelaskan makna wasatiyah lengkap 8, 7 tadi itu. Ini kisah ini. Apa makna wasatiyah? 3 sahabat dengan penuh semangat datang ke rumah Nabi. Untuk apa? Mau belajar langsung dari Nabi. Ayo, ada yang kalahkan jalurnya ini. Langsung ke rumah Nabi. Langsung. Kalau kita, bagaimana jalur kita kepada Nabi? Ini langsung ke rumah Nabi. Mau melihat Nabi bagaimana di rumah. Nabi tidak ada waktu itu. Terus istri Nabi yang ditanya. Dapat informasi. Dapat ilmu. Lihat, dapat ilmu. Ini jalurnya paling sempurna. Dapat ilmu. Lihat, karena datang dengan hati yang terbuka. Ingin beragama. Apa responnya? Lihat responnya. Ilmu itu ditangkap dengan kedahsyatan penangkapan.
Wah, luar biasa. Hebatnya Nabi. Wah, kita tidak ada apa-apanya. Muncul semangat ibadah. Ini kalau menerima ilmu. Muncul semangat ibadah. Sampai di sini, hati-hati. Sampai di sini masih bagus. Selanjutnya yang berbahaya. Kalau sahabat terjatuh, sangat lebih mungkinkan kita terjatuh. Sangat lebih mungkinkan kita terjatuh. Tidak keliru. Orang yang mengatakan, ada di tubuh salafiyun orang ekstrim. Tidak keliru. Iya. Sebab ada di dalamnya yang mau menjadi ahli sunnah wal jamaah, wasatan, tetapi tidak mau belajar seutuhnya. Tidak mau betul-betul beragama dengan benar. Setengah-setengah. Terjadi ekstrim. Lihat setelah itu, harus. Akhirnya apa? Lihat apa yang terjadi. Yang satu bilang, baik-bainin nih. Perempuan ini bikin saya begini nih. Saya tidak akan menikah selama-lamanya. Yang satunya bilang, ini makanan ini. Mungkin sering acara-acara dia, acara makan coto, makan ini. Akhirnya apa? Saya akan berpuasa selamanya, tidak akan berbuka. Lihat semangat ibadahnya. Yang satu bilang, ini terlalu banyak tidur. Saya akan terus sholat malam, tidak akan tidur. Itu apa? Itu apa? Ghulu. Lihat ghulu di sini. Keluar dari pertengahan. Ayo. Keluar dari pertengahan. Sebelum lanjut. Iya. Ucapan orang ini didengar oleh istri Nabi. Datang Nabi, diberitahu. Langsung Nabi datangi. Kalian yang bilang begini. Lihat, Nabi bilang apa? Persaksikan. Inni akhsyakum billah. Atqakum lillah. Saya yang paling bertakwa di antara kalian. Saya yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Saya ini orang yang paling dahsyat ibadahnya. Tapi bersamaan dengan itu, saya menikahi wanita. Saya sholat, saya tidur. Saya berpuasa, saya berbuka. Ini wasatan. Nabi itu apa? Puncak wasatan. Makanya apa? Puncak saksi di akhirat, sang pemilik wasatan tak tertandingi, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sempurna di situ. Dalam wasatiyah Al-Quran, Nabi Muhammad yang paling sempurna dalam berquran. Sampai khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Paling sempurna. Tapi bersama dia itu, makan, minum, nikah, dan seterusnya. Lihat makna wasatiyah di sini. Harus pertengahan. Iya, lihat pertengahan. 3 radhiyallahu anhum keluar. Iya. Enggak pertengahan? Di mana? Enggak pertengahan. Tidur. Dia tidak tidur. Lewat batas, enggak pertengahan. Pertengahan itu di tengah. Jangan juga tidak tidur. Jangan juga tidur terus. Tidur, bangun. Pertengahan. Itu wasat. Tidak nikah, bukan pertengahan. Nikah saja kerjanya, urusan itu saja terus pembahasannya. Bukan pertengahan. Nikah dan tetap ibadah, pertengahan. Iya. Sudah jelas makna wasat pertengahan dalam kisah ini? Baik, makna adil. Makna adil nampak? Adil bagi badan kita. Adil bagi istri kita. Adil bagi kerabat kita. Adil, semua hak terpenuhi.
Ayo, makna terbaik. Makna terbaik. Nabi bilang apa? Saya yang terbaik, termulia. Dan saya begini, saya begini. Ayo, makna apa lagi? Khairiyah. Kemudahan. Ayo, mana yang mudah? Mana yang mudah? Tidur? Bangun? Atau tidur saja? Atau tidak tidur? Pertengahan itu yang mudah. Jalan Nabi itu yang mudah. Dan itu yang terbaik. Baik, mana yang istiqamah? Siapa yang bisa sholat terus? Yang seperti ini jalannya. Tidak bisa sholat terus. Kalau tidak tidur-tidur. 3 hari tidak tidur, sudah dikubur sudah. 3 hari, dia sholat terus 3 hari. Dibandingkan dengan sholat ribuan tahun. Sebab dia jaga, seimbangkan. Mana yang lebih bagus? Istiqamah ada dalam wasatan. Istiqamah ada dalam wasatan. Hikmah, tidak ada yang bisa paham ini kecuali harus melihat seluruh lini, seluruh hak. Hikmah, itu hikmah. Jalan pertengahan itu jalan hikmah. Ikuti petunjuk Nabi, hikmah. Cermati jamaah. Jadi mau di atas wasatan harus betul-betul selamat dari dua sisi ini. Jadi setiap antum melihat wasatan tidak lepas dari makna itu. Itu ciri khusus wasatan. Ciri dominannya ada 2 jalan yang menyimpang. Ya, kita di pertengahan. Tapi ingat, wasatan bukan sekedar pertengahan, tapi kedalaman hikmah, kesempurnaan keadilan, kebaikan terdahsyat, kemuliaan tak tertandingi. Itu wasatan. Cermati jamaah, wasatan bukan hanya sekedar pertengahan, tapi terdahsyat dalam pertengahan. Sekarang cermati, makna yang sangat ditekankan, dan ini termasuk prioritas penekanan hampir semua ustadz. Prioritas penekanan hampir semua ustadz menekankan makna wasatan ini. Apa itu? Makna hanifiyah, ketauhidan, keikhlasan, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata persis dalam 2 ayat ini. Persis dalam 2 ayat ini. Lihat ayat yang pertama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami jadikan kalian umat wasatan. Untuk apa? Jadi saksi, mulia di akhirat. Di ayat yang kedua, Al-Hajj. Huwa sammakumul muslimuna min qabl wa fil hadha. Untuk apa? Jadi saksi. Coba lihat 2 ayat yang menjelaskan jadi saksi. Yang pertama jadi saksi karena apa? Wasatan. Yang kedua jadi saksi karena apa? Karena muslimun. Karena muslimun. Berarti apa? Wasatan, muslimun. Muslimun, wasatan. Islam, wasatan. Wasatan, Islam. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Setitik pun tidak ada perbedaannya. Dan jadilah Islam dengan kesempurnaan tauhidnya pertengahan, terbaik, paling sempurna. Jadi Islam dengan kesempurnaan syariatnya terbaik, sempurna. Akhlaknya, muamalahnya, semua yang diurai tadi. Hubungan dengan pemerintah, semuanya terbaik. Selama di atas petunjuk Quran dan Sunnah. Terakhir. Materi saya kena terakhir terus. Apa hubungan terakhir dengan wasatan? Kalau terakhir berarti di ujung bukan pertengahan. Siapa yang bisa buktikan terakhir justru wasatan? Ahmad. Innamal a'mal bil khawatim. Tidaklah amalan kecuali diukur dengan akhirnya.
Iya. Terus mana wasatan? Hah? Di akhir. Masa wasatan di akhir? Apa tadi makna wasatan? Pertengahan, terbaik, adil, sempurna, kokoh, kedalaman hikmah, terhebat, tertinggi. Itu wasatan. Lihat jamaah. Umat wasatan siapa? Umat Muhammad? Umat Muhammad umat terakhir atau awal? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Nahnul akhiruna sabiqun." Kami umat terakhir, tapi umat terdepan dalam kebaikan. Wasatan. Kita harapkan materi terakhir wasatan. Sebab ditentukan dengan akhirnya. Kalian duluan pulang, kita doakan selamat. Tetap dengar ceramah live tanpa gambar. Wasatan justru terakhir. Umat terakhir itu umat wasatan. Kesempurnaan terkumpul sebab apa? Yang terakhir itu yang kumpul semuanya. Yang terakhir itu yang kumpul semuanya. Semua kedahsyatan umat terdahulu ada dalam Islam. Semua kedahsyatan kemuliaan semua kitab sebelumnya ada dalam Quran. Semua kehebatan Nabi dan Rasul sebelumnya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasatan, mengumpul semuanya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala inni utitu makanat Taurah as-sab'at tiwal." Saya diberi sesuatu yang mengganti Taurat. Kitab Allah, ilmu terdahsyat terhebat. Itu wasatan terhebat. Wasatan dalam makna umum, semua jalan Nabi dan Rasul, jalan lurus, jalan pertengahan, as-sirat al-mustaqim sudah jelaskan. Itu semua jalan Nabi dan Rasul. Semua jalan kitab, semua jalan Nabi dan Rasul, semua agama yang Allah turunkan, itu jalan lurus, as-sirat al-mustaqim. Dan dalam as-sirat al-mustaqim ini ada yang paling wasatan, paling hebat, paling dahsyat. Itu umat Islam alaihi salatu wassalam. Dia kumpul seluruh kedahsyatan yang ada dalam wasatan. Wasatan semua kitab yang terhebat yang disebut dalam Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Yang lain Allah tidak sebut. Sebab ini yang paling perlu. Yang ternyata tiga ini kata Nabi dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Saya diberi yang mengganti Taurat as-sab'at tiwal. 7 surah yang panjang. Kedahsyatan Taurat. Kedahsyatan Taurat. Dan saya diberi yang mengganti Injil, Az-Zabur, dan juga mendahulukan Injil. Az-Zabur, Al-Mi'in. Al-Mi'in. Surah-surah setelah 7 itu. Yang mendekati 100. Dan semisal itu. Kemudian saya diberi yang mengganti Zabur, Al-Mathani. Mendekati itu. Kemudian wafuddiltu bil mufassal. Dan saya diutamakan lagi. Diberi lagi yang lebih dahsyat dengan al-mufassal. Al-mufassal berselisih. Di antara pendapat yang terkuat mulai dari surah Qaf. Mulai dari surah Qaf sampai An-Nas. Itu al-mufassal. Coba lihat. Kitab terdahsyat Taurat jamaah. Di mana kita mau dapat Taurat? Hancur, rusak. Kalian orang Yahudi mau merasakan kedahsyatan Taurat, baca 7 surah pertama dalam Al-Quran. Kaum muslimin, itu Taurat turun apa? Untuk menghadapi bangsa paling kasar, paling keras, Bani Israel. Kisahnya dalam Quran sempurna.
Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam bisa mengekannya, bisa mengarahkannya menjadi umat terbaik, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu umat Nabi Musa. Dengan apa tahu? Taurat. Kita miliki yang seperti itu. Hanya masalahnya kita sia-siakan ini. Kalau mau baca, suratul Baqarah, labuna. Baru alhamdulillah, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak do mi. Ajaran wasatan di dalamnya sangat sempurna. Apa ilmu pertama dalam suratul Baqarah? Ilmu wasatan terhebat. Ilmu wasatan terhebat. Manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kafir, munafik, beriman. Allah sebutkan sifat orang beriman, bertakwa dalam 4-5 ayat. Orang kafir dalam 2 ayat. Orang munafik belasan ayat lengkap dengan 2 perumpamaan. Perumpamaan api dan air. Lihat makna wasatan, orang beriman, bukan kafir, bukan juga munafik yang menyepelekan. Dipahamkan, mana wasatan? Wasatan itu bukan orang kafir dalam beragam bentuknya. Bukan orang munafik. Kita diberi Al-Quran, sempurna, mengumpul seluruhnya. Ini wasatan. Dan sekarang, kedahsyatan ilmu Quran yang mengumpul seluruhnya ini ada dalam satu surah, suratul Fatihah. Jadi singkatnya, kalau antum kita ingin memahami wasatiyah Islam secara menyeluruh, mendalam, hebat, pahami suratul Fatihah. Pahami suratul Fatihah. Tidak ada satupun makna wasatan kecuali tersirat, termaktub, terkandung dalam suratul Fatihah. Tidak ada satupun. Ada dalam suratul Fatihah. Minimal kita pahami makna wasatan di akhirnya. Ternyata akhirnya apa? Kedahsyatan suratul Fatihah, kita dianugerahi doa. Doa yang Allah berfirman, setiap hamba baca doa ini, walil abdi masa'al, untuk hamba apa yang dia minta. Dikasih kita ini. Sempurna betul. Turun surah ini. Dan tidak pernah turun semisalnya. Lengkap dengan penegasannya. Setiap kamu baca pasti terkabulkan. Bahkan turunnya melalui apa? Nabi sementara duduk bersama Jibril. Kata, kemudian terdengar pintu. Terdengar pintu berderek. Bunyi. Kata, Nabi dengar. Kata Jibril dengar. Ini pintu langit. Tidak pernah terbuka sebelumnya. Kemudian turun malaikat. Ini malaikat yang turun tidak pernah turun sebelumnya. Sesampainya kepada Nabi, Jibril memberi salam. Untuk apa? Memberitahu kebahagiaan tak tertandingi. Nabi dianugerahi 2 cahaya. Cahaya pertama, cahaya suratul Fatihah. Cahaya kedua, 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Aman Rasul dan terakhir. Yang seluruhnya apa? Terdapat doa setiap dibaca sudah terkabulkan. Ihdinas siratal mustaqim dalam suratul Fatihah. Beri kami hidayah di atas jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim. Lihat jalan yang lurus, jalan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai, bukan pula yang sesat. Yang namanya jalan yang lurus pasti pertengahan. Bukan al-maghdub, bukan ad-dallin, pasti pertengahan. Jadi mau selamat di atas jalan yang lurus, pelajari as-sirat al-mustaqim. Dan pelajari jalannya al-maghdub. Pelajari jalannya ad-dallin. Untuk apa? Kokoh di atas as-sirat al-mustaqim dan menghindar menjauh dari jalannya al-maghdub dan ad-dallin. Mana pelajarannya? Mana uraiannya ini? Uraiannya adalah semua surah setelahnya sampai selesai. Ditambah lagi dengan apa? Keharusannya. Apa keharusannya? Seluruh petunjuk Nabi sampai akhir.
Apalagi keharusannya sunnah-sunnah para sahabat. Apalagi keharusannya ijma' kaum muslimin. Itulah wasatan. Itulah wasatan. Ketemu dengan pembahasan fikih. Pendalilan fikih. Materi Ustadz Ibnu. Iya, beliau minta maaf. Salam kepada antum. Anak beliau sakit. Iya, dari panitia sudah berusaha beliau untuk hadir. Tapi qaddarallahu ma syafa'al. Anak beliau 3 orang atau berapa orang di rumah sakit. Ya, doakan semoga diberi kemudahan, kesembuhan. Baik, cermati. Fokus ke yang terakhir ini. Mau betul-betul memahami kedahsyatan Al-Quran, maka pahami betul. Dia ahsanal hadith. Kitab terdahsyat. Kitab teragung. Mengumpul semua kitab. Kitab yang menjadi muhaiminan. Allah turunkan muhaiminan. Menjadi hakim penentu semua kitab. Ini wasatan terdahsyat. Dan ingin memahaminya, cukup pahami suratul Fatihah. Di situ terbuka ilmu. Hanya uraiannya seluruh surah. Hanya uraiannya seluruh surah. Pelaksanaannya pelaksanaannya gimana? Terapkan wal asr. Terapkan wal asr pelaksanaannya. Pelajari Al-Fatihah, surah-surah, hadits Nabi, petunjuk Nabi, ucapan para sahabat, apa? Di atas jalur untuk beriman, untuk beramal dengan amalan soleh, kemudian dakwahkan dan bersabar di atasnya, pasti selamat. Allah sendiri yang sumpahi. Itu jalan wasata. Pasti itu. Harus mulai sudah. Dan untuk memulainya jamaah, dan sampai dimanapun kita memulainya, jangan pernah lupa mengiringi doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah inti suratul Fatihah. Iyyaka na'budu, itu tadi. Memulai, mengupayakannya, mewujudkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, sabar di atasnya, hidup dan mati. Dan minta tolong hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ini suratul Fatihah. Berada di sini, wasatan terhebat, terdahsyat, terbaik, tak tertandingi. Dan pasti wasatan. Pasti wasatan. Kenapa pasti? Lihat lanjutan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggal disuruh berdoa, habis berdoa Allah bilang apa? Walil abdi mas'al, hamba pasti dapat apa yang dia minta. Apa yang diminta? Jalan yang lurus, semakin kokoh. Jalan penuh nikmat, semakin nikmat. Diselamatkan dari al-maghdub, semakin jauh. Diselamatkan dari ad-dhalin, semakin selamat. Harus berdoa. Minta terus. Minta apa? Minta hidayah. Dan berhubung dengan meminta hidayah, maka cermati satu. Minta hidayah hakikatnya adalah minta untuk mengetahuinya. Itu yang pertama. Kalau ada yang minta, ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah jalan yang lurus. Tapi di dalam hati tidak mau mempelajari jalan yang lurus, pabote. Iya, dusta. Gimana minta sesuatu sementara dia tidak mau tahu? Masuk akalkah? Dia minta sesuatu sementara dia tidak mau tahu. Masuk akal? Tanda kali ini. Jadi minta hidayah, minta ilmu. Terus, dalami lagi. Minta hidayah, minta ilmu, dan minta supaya diberi keinginan. Keinginan. Ada orang
Sudah dia tahu, tapi dia tidak inginkan. Berarti apa? Kurang hidayahnya. Minta hidayah, minta supaya Allah beri kita keinginan terhadapnya. Cinta terhadapnya. Yang ketiga, minta diberi kudrah, kemampuan. Ada orang, dia sudah tahu, sangat dia inginkan. Tapi Allah tidak beri kemampuan, tidak bisa terlaksana. Kurang hidayahnya, tidak diberi kemampuan. Minta kemampuan dari Allah. Yang keempat, minta Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kita bisa melakukannya. Perbuatannya. Kalau kita ilmui, kita inginkan, kita cintai, kita punya kemampuan. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan jadi. Minta Allah jadikan jadi. Sehingga kita bisa melakukannya. Terus minta lagi hidayah. Apalagi diminta? Terus di atasnya. Sebab hidayah di atas jalan yang lurus adalah lautan tanpa batas, lautan tanpa dasar. Sangat luas, sangat dalam. Ini hidayah di atas jalan yang lurus. Hasilnya pun, lihat surga, hasil jalan yang lurus. Apa itu surga? Satu derajat dengan derajat di surga tidak ditahu batasnya. Satu derajat dengan derajat lainnya bisa seperti langit dan bumi. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis, derajat mujahidin sekian derajat. Satu derajat dengan derajat lainnya seperti langit dan bumi. Itu hidayah. Minta terus hidayah. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu apa? Doa wajib, anugerah besar yang terus menerus harus kita minta. Minta lagi. Terus minta lagi. Dikokohkan, minta lagi. Supaya bisa terus menerus. Minta lagi supaya bisa disempurnakan. Minta lagi. Supaya apa? Selanjutnya, minta diselamatkan dari al-maghdub. Jadi ilmunya bertambah. Semakin dia kenali al-maghdub. Semakin diberi kekuatan untuk menjauhi al-maghdub. Dan seterusnya. Semakin diberi kekuatan untuk menjauhi ad-dallin. Iya, dan seterusnya. Inilah permintaan hidayah. Melingkup semua permintaan ini. Pernahkah kita baca ihdinas siratal mustaqim dan meniatkan semua ini? Ayo, pernah? Wallahu alam. Saya saja wallahu alam. Ayo, minta betul. Baik, sampai di sini pertanyaan. Untuk berada di atas jalan yang lurus, mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Dari mana antum bilang mudah? Yang berbicara hanya orang berulama. Luasnya melingkup beragam hal. Ayo. Murid sahabat menyimpang. Kita murid siapa? Ayo, dari mana antum bilang mudah? Ayo, sulit atau mudah? Iya, mudah. Apa alasannya? Siapa yang sebut dua alasan? Lihat maknanya. Apa makna jalannya lurus? Wasatan apa? Jalan kemudahan. Innad dina yusr. Itu kemudahan. Ayo. Kenapa mudah yang kedua? Kenapa mudah yang kedua? Gampang sekali dapat jalan yang lurus. Baca saja ini ihdinas siratal mustaqim, selesai. Apa yang susah itu baca? Ada yang lebih mudah dari itu? Ihdinas siratal mustaqim. Mudah sekali itu.
Itu anugerah besar itu. Tapi masalahnya kita baca tidak berdoa. Nah ini harus jadi doa. Jadi kalau bacaan suratul Fatihah luput maknanya, sampai di doa ini jangan luput. Apalagi kalau dia mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, luar biasa. Tapi bagusnya dari awal. Ya, minta betul. Terakhir. Dari tadi terakhir Ustaz. Pokoknya terakhir ini. Kan yang terakhir terbaik. Wasatan. Semakin terakhir itu paling terbaik sudah. Iya. Lagi pula dekat Makassar. Iya, yang memuju tahu. Baik, terakhir betul ini. Iya. Ini lebih mempermudah. Cobalah berdoa tadi. Berdoa dengan doa tadi. Cari waktu-waktu mustajabah yang baik. Ya, doa ihdinas siratal mustaqim. Dan perdahsyat niat saat baca ihdina. Siapa? Siapa? Kami siapa? Banyak-banyak kita kaminya ikat di bawang. Ihdina, terjemahnya apa? Berilah saya. Dia lupa orang lain. Ini ayat turun supaya kita memang doakan yang lain. Aturan Islam, aturan agama wasatan. Lihat, aturan agama wasatan. Mendoakan saudaranya muslim. Dalam keadaan dia tidak tahu, pasti terkabulkan. Terus, yang mendoakan dapat apa? Kata Nabi, walahu mitla, walaka mitla. Kamu dapat semisalnya. Kalau kamu ikutkan dalam kita ikutkan dalam berilah kami minimal yang ada berjamaah. Berilah kami minimal satu jamaah ini. Berilah kami. Maka apa? Pasti diterima. Dan pastinya ini sudah pasti berapa kali. Sebab awalnya memang ayat ini turun apa? Untuk diterima. Apalagi kita perhebat lagi dengan kepastian diterimanya, sebab apa? Kita niatkan di sini nih. Saudara kita yang lain. Supaya di atas sirat al-mustaqim ini. Coba niatkan. Maka apa? Kalau antum niatkan, berapa banyak yang kembali ke antum. Panen pahala. Sehubungan dengan judul, keutuhan negara. Negara terdiri dari pemerintah, aparat, ini apa semua, sampai tukang sapu jalanan. Iya, maka ikutkan dalam itu. Semuanya kembali siapa yang hatinya semakin luas. Kalau hatinya sempit, nak kimorodon deh. Saya saja belum dapat, saya doakan yang lain. Salah besar. Ini pedagang bangkrut kalau berpikir seperti ini. Kalau dalam bisnis seperti ini, hanya bagaimana dia, tidak. Iya. Justru berapa banyak bisnis kita semakin lancar, karena kita jadi sebab lancarnya bisnisnya orang lain. Itu rahasia bisnis. Iya. Ini doa. Kita mungkin belum dapat, belum rasakan. Tapi boleh jadi langsung terasa dahsyat seperti mengalir saat kita rela. Iya, rela. Justru sebabnya mungkin doanya sedikit kita dapatkan karena kita batasi untuk diri kita. Coba buka untuk yang lainnya. Ikhlaskan betul. Minta sejujur-jujurnya. Saya ya Allah, yang di samping saya, semuanya. Presiden, panglima, semua muslim dan muslimah. Bahkan di negara lain, muslim dan muslimah. Bahkan yang hidup, yang mati, siapapun muslimin dan muslimah. Ada yang bisa kalahkan dahsyatnya doa itu. Ini makna wasatan tak tertandingi. Yang menghasilkan hakikat wasatan terhebat. Sangat praktis, sangat mudah.
Semoga bermanfaat. Betul-betul terakhir sudah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.